Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update kinerja kuartal 3 saham dividen. Kita akan melakukan analisa baik secara fundamental dan juga teknikal, lalu kita akan proyeksikan harga wajarnya dan dividennya. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Jadi saham yang akan kita analisa pada video ini adalah saham PJAA, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, di mana laba bersihnya pada kuartal 3 2024 ini ternyata mengalami penurunan atau drop 41%. Pemicunya adalah penurunan pendapatan dan juga beban operasional yang terus meningkat. Hal ini kita lihat memang cukup wajar ya, karena sedang terjadi deflasi, di mana daya beli masyarakat juga sedang menurun, yang artinya pengunjung dari Ancol itu sendiri juga pastinya akan berkurang, sedangkan beban operasional terus digunakan guys ya, sehingga ini menekan laba bersih dan juga kinerja dari PJAA itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan melakukan analisa dan juga melihat ya guys ya beberapa poin penting menggunakan Stockbit Sekuritas, di mana harga PJA hari ini turun ya 1,56% di level Rp630 per saham tepat saat rilisnya laporan keuangan kuartal 3 saham PJA. Harga sahamnya langsung turun guys ya 1,56%. Hal ini cukup wajar ya, karena kita langsung terupdate guys dengan beberapa fitur ya yang ada di Stockbit Sekuritas ini. Jadi sejak awal saya melakukan analisa saham itu saya sudah menggunakan Stockbit Sekuritas, di mana saya cukup terbantu ya dengan menu QStat yang akan update secara real time gitu ya. Dimana di sini ada mark ya guys yang berwarna hijau, ini adalah updatean langsung dari Stockbit Sekuritas. Tapi untuk teman-teman yang mungkin ingin melihat laporan keuangannya secara langsung, bisa teman-teman download juga guys ya melalui menu reports yang ada di Stockbit ya guys ya. Di sini ada menu reportsnya, tinggal teman-teman klik aja penyampaian laporan keuangan interim yang tidak diaudit ya untuk saham PJAA. Nanti teman-teman bisa download langsung ya di sini untuk laporan keuangan di kuartal 3 terbarunya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin hanya ingin melihat reviewnya saja secara langsung tapi dengan beberapa poin yang lengkap, teman-teman bisa coba di menu atau di fitur QStat-nya. Di sini sudah ada beberapa aspek yang diupdate, seperti laba bersihnya pada kuartal 3 2024 ternyata mengalami penurunan ya dari 63 miliar menjadi 41 miliar. Ini berarti turun guys ya, seperti yang tadi kita lihat anjlok 40%-an. Sedangkan dari menu valuasi kita lihat ya, ternyata PE ratio juga diupdate ya menjadi 7,5 kali, sedangkan PBV-nya 0,59 kali. Apakah secara valuasi PJA ini benar-benar murah ataupun ya murahan gitu guys ya, karena kita lihat juga kinerjanya sedang turun-turunnya. Tapi kinerja yang turun ini bukan tanpa sebab. Itu dikarenakan memang daya beli masyarakatnya sedang turun. Dan PJA juga pada tahun pandemi itu sempat mengalami kerugian gitu guys ya. Jadi belum tentu valuasi yang terlihat murah ini benar-benar murah. Nanti kita akan coba lihat ya harga wajar dari saham PJA ini. Lalu selain itu juga ada di menu balance sheet, di mana di sini juga akan ada beberapa poin yang diupdate seperti total cash, total aset, liabilitas dan juga ekuitas dari saham PJA. Lalu net profit marginnya juga diupdate guys ya menjadi 13%, dan pastinya ini ada perubahan ya guys ya berdasarkan dari laporan keuangan terbarunya. Lalu kita lihat juga memang saham PJA ini saham yang rutin bagi dividen. Terakhir bagi dividen di 5 Maret 2024 dengan yield 5%-an. Lalu return on assetnya 4,5% dan return on equity 9,7%. Ini adalah ROA dan ROE terbarunya guys ya sejak kuartal 3-nya rilis seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan update yang real time dan secara cepat guys ya, teman-teman bisa menggunakan Stockbit Sekuritas ya, seperti yang saya gunakan juga untuk investasi. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, kita lanjut ya guys ya membahas saham PJA ini, karena sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menarik nih, terutama untuk teman-teman yang mungkin biasa melakukan bottom fishing. Oke guys, kita akan bahas juga ya terkait dengan rutinitas pembagian dividen. Di sini ternyata sempat absen ya tidak bagi dividen itu di tahun 2020, 2021 dan juga 2022. Nah, 3 tahun itu absen ya PJA tidak bagi dividen. Mulai bagi dividen kembali sejak 2019 itu di tahun 2023. Jadi 2023, 2024 PJA ini sudah bisa ya kembali bagi dividen. Hal ini bukan tanpa alasan, di mana PJA tidak bagi dividen ya di 3 tahun berturut-turut.
Itu dikarenakan PJAA itu sempat mengalami kerugian ya di tahun 2020 di sini mengalami kerugian, dan di tahun 2021 pun PJAA kembali mengalami kerugian. Lalu di tahun 2022 sudah mulai bisa recover kembali guys ya, di mana sudah bisa mendapatkan kembali laba bersih dan EPS-nya juga tidak minus kembali seperti itu. Lalu untuk PJA secara seasonality guys ya, kenaikan yang cukup bagus itu kita lihat pada bulan Agustus, September dan juga Oktober. Lalu probabilitas yang cukup tinggi itu biasanya terjadi di bulan Desember guys. Jadi di bulan Desember probabilitas kenaikannya adalah 71%-an. Dan hal ini kemungkinan ya guys ya menjelang window dressing, di mana menjelang window dressing biasanya akan banyak sekali saham-saham yang mengalami kenaikan tinggi. Lalu ternyata probabilitas kenaikan yang juga bagus itu ada di bulan Mei ya, mencapai 62%-an. Kemungkinan ini dikarenakan adanya pembagian dividen. Jadi kita akan menganalisa PJAA secara teknikal, di mana secara teknikalnya PJAA ini sempat anjlok guys ya. Turunnya harga PJAA itu dikarenakan laba bersih pada kuartal 1 2024 yang mengalami penurunan juga ya secara signifikan. Teman-teman lihat di kuartal 1 2024 ini labanya anjlok ya guys ya, baik secara year on year ataupun secara kuartalan. Secara year on year turun dari 45 miliar menjadi 13 miliar, secara kuartalan juga turun dari 64 miliar menjadi 13 miliaran. Nah, hal ini wajar ya, karena pastinya ketika sebuah saham itu rutin bagi dividen, pasti akan banyak investor yang berharap dividen dari PJAA ini sendiri. Yang berarti ketika laba bersihnya turun ya guys ya, atau laba bersihnya anjlok, maka potensi dividennya pun tidak akan sebesar dividen di tahun sebelumnya. Jadi pastinya banyak investor yang membuang saham PJA ini ketika harga sahamnya juga kita lihat di sini sempat mengalami penurunan ya, atau anjlok cukup dalam. Itu setelah pembagian dividen ya di tahun 2024 ini, di mana memang sempat turun karena ada dividen trap, tapi karena kinerjanya yang ternyata masih belum bisa naik lagi, harga saham PJA juga kembali turun ya. Bahkan dari harga 900-an turun, sempat turun sampai di 500-an, tapi mulai naik lagi dan bertahan di 600-an ya, sampai harga hari ini di Rp630 per sahamnya. Sempat turun 44% ya dari resisten teratasnya di 1000-an. Jadi untuk saham PJA, kalau misalkan kita ukur secara upside ya guys ya, memang upside-nya masih sangat tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah yang menyebabkan PJA ini akan bisa naik lagi? Apakah dari akumulasi ya secara teknikalnya, atau mungkin dari sisi fundamental bisa recover kembali ya, kinerja perusahaannya bisa recover kembali. Nah, nanti kita akan lihat. Tapi kalau misalkan berdasarkan laporan keuangan terbaru guys ya, memang kinerja dari PJA ini masih tertekan, sehingga ada peluang PJA ini turun kembali. Jadi untuk saham PJA memang masih turun ya guys ya, dan kita lihat juga masih dekat dengan level supportnya di sekitar 600-an. Support terendahnya itu di 600 guys ya, dan kita lihat hari ini di Rp630 per saham. Jadi kalau misalkan PJA ini masih melanjutkan penurunan, teman-teman lebih baik wait and see dulu guys ya, dan hindari dulu ya, jangan dulu beli saham PJA-nya sebelum nanti ada tanda-tanda bullish reversal. Karena kalau misalkan teman-teman beli karena fundamentalnya, di mana fundamentalnya ya sedang turun, kinerja PJA-nya sedang turun. Hari ini ternyata juga terpantau ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari beberapa sekuritas retail ya guys ya. Ada XL atau Stockbit, lalu ada Mirai Asset, EP ya, lalu ada PD, KI, BQ dan juga TP. Di sini beberapa investor ternyata melakukan distribusi, sedangkan CP, YUN, IDX ini ada akumulasi guys. Jadi overall memang ada distribusi yang cukup besar ya hari ini dari investor domestik. Nah, lalu kita akan membahas juga terkait dengan harga wajar saham PJA ini berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value yang menitik beratkan harga wajar itu berdasarkan pertumbuhan EPS. Jadi memang benar-benar dari pertumbuhan dan kinerja laba bersihnya. Di mana untuk growth-nya atau growth EPS-nya adalah 0,36% saja ya, karena labanya juga turun guys ya, dari Rp147 per saham pada 2023, di full year 2024 ini berpotensi atau diproyeksikan hanya mencapai Rp84 per saham saja untuk estimasi full year EPS-nya. Jadi growth EPS-nya juga tipis ya, hanya 0,36% saja. Jadi menurut metode Benjamin Graham Fair Value,
nilai intrinsik atau harga wajar PJAA untuk kinerjanya saat ini adalah di harga Rp277 per saham. Sedangkan harga saat ini adalah Rp630 per saham. Jadi memang margin of safety-nya ini minus guys ya kalau misalkan menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Lalu berdasarkan book value ya guys ya, dimana kita menggunakan book value per share dikali PBV, maka harga wajar PJAA berdasarkan PBV adalah di 625 per saham. Alias di harga saat ini 630 berarti ini sudah semakin mendekati harga wajar ya berdasarkan PBV-nya. Jadi PBV 0,59 kali ini bukan berarti harganya murah. Ya harga murahnya PJAA berdasarkan IPS itu di 420-an guys. Sedangkan harga mahal PJAA ya menurut IPS-nya adalah di Rp840 per saham gitu guys ya. Jadi kita melihat ya bahwa harga saat ini sebenarnya ya nggak terlalu murah juga ya, tidak terlalu murah juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin melihat ataupun mencari peluang ya di saham PJAA ini ya tentunya harus berdasarkan dari teknikalnya. Kalau misalkan secara teknikal sudah ada tanda-tanda bullish reversal, ya maka teman-teman silahkan ya guys ya mau masuk berdasarkan teknikal dengan tanda technical rebound gitu ya guys ya. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda bullish reversal, ya monggo. Apalagi sudah mulai ada akumulasi. Karena terkadang gini ya, karena terkadang di saham itu kan ada beberapa hal yang menurut kita akan turun, tiba-tiba dia naik gitu kan. Tapi kadang menurut kita dia akan naik, tapi dia malah sideways atau turun. Nah itu kan sebenarnya kadang tidak relevan juga. Tapi kalau misalkan sahamnya rutin bagi dividen, dari laporan ataupun kinerja laba bersih itu pasti akan relevan guys ya dengan dividennya. Nah di sini kita melihat bahwa dividennya juga berpotensi turun. Di tahun 2024 ini ya dari tutup buku 2023 tentunya berhasil bagi dividen Rp32 per saham ya dengan yield 5%-an. Sedangkan untuk next dividen ini berpotensi akan turun ya dari 32 menjadi Rp18 per saham alias dividen yieldnya juga berpotensi turun ya menjadi 3%-an ya dari yang tadinya 5%. Nah, jadi itulah alasan kenapa banyak investor yang membuang saham PJAA ketika laba bersihnya turun. Tapi kembali lagi, tidak menutup kemungkinan PJAA ini akan terus turun ya karena kalau misal kita lihat menggunakan foreign flow underlay di mana investor asing ini malah mulai melakukan akumulasi ya di saham PJAA. Tapi kita akan review kalau misalkan nanti saham PJAA ada tanda-tanda bullish reversal, ada tanda-tanda kenaikan ya dari harga sahamnya, mungkin kita akan masuk berdasarkan analisa teknikal seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Nanti jika ada laporan terbaru ya terkait dengan kinerja kuartal 3 saham-saham yang bagus ataupun saham yang rutin bagi dividen akan saya update kembali. Dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan Stockbit Sekuritas ya, fitur-fitur lengkap yang ada di dalamnya, saya sudah sertakan linknya di kolom deskripsi. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.